Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, kembali kita lanjutkan ulasan pertanyaan dari Anda dengan Ibu Ellen May, Founder and CEO EM Trade. Bu Ellen, ini ada yang bertanya dari Pak Rofandi sepertinya, jika saya tidak salah, dari Bekasi, menanyakan saham JSMR, Jasa Marga, sudah punya di 4269. Bagaimana sarannya untuk Jasa Marga? Oke, untuk Jasa Marga ya, Jasa Marga sendiri sebenarnya salah satu yang terdampak positif oleh SWF. Tapi sekali lagi SWF ini meskipun dananya udah banyak terkumpul, tapi pelaksanaannya masih belum aja nih gitu. Jasa Marga sendiri secara teknikal dia sekarang berada di area support. Dan ada potensi untuk pantulan, tapi saya lihat pantulannya juga nggak akan tinggi, sekitar 4.250 sampai 4.400, dan ini bukan merupakan rekomendasi beli, karena meskipun Jasa Marga di area support, market secara general ini sentimennya masih cukup indecision seperti yang tadi saya bilang, bicara tentang tren bond yield Indonesia dan US yang masih naik, kemudian US dollar yang masih menguat gitu, rupiah melemah. Dan satu lagi mungkin bicara tentang BPJS Ketenagakerjaan yang ada rencana mereka untuk mengurangi atau menjual porsi di saham, itu juga membuat likuiditas di market agak-agak turun juga, agak kering juga. Oke, jadi memang masih ada beberapa faktor lainnya begitu ya, meskipun tadi Jasa Marga kita tahu mendapatkan harusnya sentimen positif dari SWF, tapi kita tunggu kelanjutannya untuk SWF. Nah, ini yang cukup menarik. Satu yang mungkin saya ingin juga sedikit singgung tadi, BPJS Ketenagakerjaan ingin mengurangi portofolio investasi, mengurangi likuiditas market. Apakah kemudian memang ini akan terasa dalam jangka waktu yang cukup singkat, Bu Ellen? Iya, jadi ini akan sangat terasa dalam jangka waktu pendek ya, karena kalau misalkan saya juga nggak tahu mereka mulai mengurangi posisinya kapan, karena market lagi di bawah seperti ini, mungkin mereka nggak akan langsung jual di bawah mungkin ya. Jadi kalau saya perhatikan sih dari data yang saya kumpulkan, Januari itu punya portofolio saham 15,9%, reksadana 8,3%, dan obligasi yang besar 63%. Nah, jadi kalau di dana itu sepertinya ditempatkan di 34 emiten gitu, dan 25 diantaranya tuh merupakan saham LQ 45 gitu. Ya, jadi mungkin saham-saham LQ 45 yang sempat ini seperti Ali, Adaro, Antam, Astra, BCA, 4 perbankan besar, BNI, BSDE, Garuda, ICBP, Inco, Indofood, INTP, banyak ya. 20, ya, termasuk konstruksi juga masuk juga. SMRA, SMGR, TIN, Telkom, Unilever juga, United Tractors, SIMP, Pegas, LSIP, Kras, Kalbe Farma, Jasa Marga yang tadi ditanyakan juga, ITMG, INTP, Indofood, Inco. Ya. Oke, jadi akhirnya memang itu tadi juga bisa kita lihat bagaimana kemudian nanti dampaknya terhadap likuiditas di market, dan kita tunggu kembali bagaimana kemudian kelanjutannya dari keputusan untuk melakukan pengurangan dari portofolio investasi tadi, dan tentunya bisa menjadi salah satu perhatian untuk Anda pemirsa. Baik, itu tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan untuk JSMR yang sudah punya di 4269. Sementara itu menyambung ke pertanyaan berikutnya, Bu Ellen, ada Pak Hardian di Cirebon menanyakan salah satu saham yang sepertinya juga tadi masuk dalam portofolionya, ada Astra Internasional, sudah punya di 5.500. Ini seperti apa untuk Astra yang bisa disarankan untuk Pak Hardian? Sebenarnya kalau Pak Hardian punya Astra di harga 5.500, ini sebenarnya harga bagus ya. Ini di area support MA 200 juga. Kalau misalkan sampai koreksi lagi sih nggak usah takut, nggak usah khawatir. Astra International saat ini valuasinya juga masih belum mahal, masih di bawah nilai wajarnya dia. Dan Astra International sendiri merupakan satu perusahaan yang sangat diuntungkan jika perekonomian nanti membaik. Kemudian yang kedua, dia juga akan diuntungkan jika United Tractors ini mendapatkan banyak permintaan dari China seiring dengan pemulihan perekonomian. Dan juga naiknya harga CPO, sempat naik kemarin harga CPO, average selling price-nya naik, dan volume untuk penjualan CPO juga masih akan naik ke depan. Kenapa? Karena demand akan terus meningkat, sedangkan supply untuk CPO sendiri nggak terlalu banyak. Itu dia akan diuntungkan dari anak usahanya Astra Agro Lestari. Hanya saja memang ini bukan untuk rekomendasi jangka pendek. Ya, sekali lagi ini untuk investasi, karena short term sangat
bumpy banget karena bond yield dan juga ini tadi US dollar, dan satu lagi ditambah sentimen BPJS Ketenagakerjaan itu tadi. Oke, jadi sepertinya view-nya lagi-lagi long term begitu ya, dan dilihat juga bagaimana kemudian kinerja atau performa dari anak-anak usaha asa internasional itu sendiri. Pak Hari dan di Cirebon harganya sepertinya sudah cukup bagus tadi dari view Bu Ellen. Baik, dari Pak Hardian, saya ingin bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Pak Fadil di Aceh. Bu Ellen ini ternyata menanyakan saham perbankan nih. Ada Agro sudah punya di 1110 dan juga BRIS 2430. Yang ditanyakan apakah bisa swing dalam waktu dekat untuk dua saham ini. Mungkin ke Agro terlebih dahulu, Bu Ellen. Oke, Agro ya. Ya. Bentar. Agro jika kita lihat hari ini ditutup 1,85% minus ke level Rp1.060 per saham. Ya, Agro ini supportnya di angka 1085, ini udah breaking down. Ada potensi untuk lanjut terkoreksi. Saya nggak tahu tadi modalnya di harga berapa. Di 1110, Bu. Ya mungkin kurangin posisi dulu aja kali ya. Market lagi masih kayak gini nih, support berikutnya kalau dia turun dari 1085 tuh support berikutnya di level 905. Jadi lumayan. Oke, jadi kurangi posisi terlebih dahulu boleh saja. Sementara singkat saja untuk satu lagi, BRIS, Bu Ellen sudah punya di 2430. Bentar ya. Ya. Ya, jika kita lihat BRIS hari ini pemirsa ditutup turun juga 4,08% ke level 2350. BRIS pas banget di support 2350. Kalau sampai turun dari sini kabur aja. Oke, baik. Jadi ini menjadi level yang perlu diperhatikan juga begitu ya di hari ini di level 2350. Pak Fadil di Aceh itu mungkin bisa menjadi saran untuk Anda. Dan Bu Ellen, sepertinya pertanyaan tadi dan juga jawaban dari Bu Ellen sekaligus mengakhiri diskusi kita kali ini. Tidak terasa ya Bu Ellen, singkat sekali sepertinya. Terima kasih banyak, kita akan kembali lanjutkan di lain waktu. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa IDX Second Session Closing kali ini semoga bisa menambah informasi dan juga referensi untuk investasi Anda. Dan kami akan kembali menjumpai Anda esok hari di pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel. Saya Fajar Oyong, terima kasih. Sampai jumpa.